Halo, selamat sore teman-teman. Kesempatan sore yang setengah mendung atau agak-agak mendung ini teman-teman, saya akan berbagi kepada teman-teman bagaimana teknik sambung pucuk sistem penyusuan. Sambung pucuk ini teman-teman, kalau kita lakukan dengan benar, dia memiliki tingkat keberhasilan yang lumayan tinggi atau lebih baik. Walaupun ada juga sih orang yang mengatakan sambung pucuk yang entris atau menggunakan entris langsung itu lebih baik. Tetapi kalau menurut saya sambung pucuk entris itu baik apabila dilakukan oleh pakarnya atau oleh ahlinya. Tapi kalau untuk tanaman yang ada di depan kita ini, yaitu cabai dan tomat, itu kalau kita lakukan sambung pucuk langsung menggunakan entrisnya atau batang pucuknya ini, itu peluang hidupnya agak susah teman-teman. Nggak tahu ya, faktor cuaca atau faktor iklim, atau di sini itu karena sinar mataharinya itu di sini dah lewat tengah hari teman-teman, karena di depan rumah saya ini kebetulan ke arah sana itu tempat matahari tenggelam, jadi dia sekitar jam 2 atau jam 1 itu di teras saya ini dah sangat panas. Oke, langsung saja kita ke bahasan kita, yaitu sambung pucuk sistem penyusuan tanaman cabai. Ini cabai yang di polybag ini cabai teman-teman, dan yang satunya yang udah berbunga ini tomat. Sebenarnya cabainya juga udah mulai berbunga sih teman-teman, tuh di ujungnya, tapi masih sedikit karena pohonnya pun tidak bagus juga. Dan tomat ini, kalau tomatnya berbeda teman-teman, tomatnya ini malah udah mau mati teman-teman. Itu batang induknya di pot atau di kotak papan saya itu. Ini karena umurnya udah 5 bulan ya, hampir 5 bulanan, Januari dulu. Dan ini udah antara hidup dan mati. Dia buahnya pun udah nggak banyak teman. Jadi supaya bertahan hidup lama, karena kalau kita nanam tomat lagi itu lama kan, makanya ini salah satu solusinya saya lakukan sambung pucuk secara penyusuan. Oke, di sini yang perlu kita siapkan pertama-tama itu adalah ininya, yaitu tanamannya, yaitu tanaman tomat dan cabai udah ada di depan kita. Dan selanjutnya alat yang saya gunakan nih, pisau ini harus bersih ya teman-teman, atau steril, atau penggunaannya ini tidak boleh digunakan yang banyak kegunaannya. Tetapi ini pisau ini udah saya fokuskan untuk okulasi atau perbanyakkan bibit-bibit yang sering saya lakukan, tidak lagi dipakai di dapur ya teman-teman. Oke, terus yang selanjutnya selain pisau, saya sini juga harus kita siapkan adalah ini, plastik teman-teman. Kita langsung saja lakukan, yaitu langkah pertama ini adalah batangnya. Kita harus mencari bentuk atau sistem sambung yang akan kita lakukan, itu caranya. Ini ya, kelihatan kan? Jadi langkahnya itu yang harus kita lakukan. Ini kita potong aja, kita ambil batang yang kecil aja. Jadi ini harus kita lukain teman-teman.
usahakan lukainya sampai di kayu. Terus kemudian kita temukan selanjutnya kita lakukan pengikatan teman-teman. Dalam ikatannya ini usahakan batang yang kita lukain itu benar-benar menempel atau menyatu. Nah, kalau renggang atau tidak menyatu, dia biasanya kering teman-teman, atau bahkan dia bisa jamuran. Lewat dari kedua belah kayu yang kita lukai, lewat ke bawah atau atasnya juga harus lewat. Namun kalau lokasi kita itu kena hujan atau terbuka, kebetulan kalau lokasi ini kan di teras jadi tidak kena hujan, jadi ikatannya itu tidak harus benar. Contoh, karena dia tidak ada air yang secara langsung. Tapi kalau tempatnya terbuka, ikatannya itu harus sistem kayak apa ya, dari atas ke bawah, kayak kita kalau orang masang atap rumah itu teman-teman, jadi airnya tidak tembus ke dalam. Oke, seperti itu saja. Sudah selesai teman-teman. Sangat simpel dan mudah ditiru. Kemudian ya kita biarkan di sini sampai umur 2 bulan baru kita pindahin. Nah, di sini ini saya juga punya ini teman-teman. Ini umurnya udah 3 minggu, dia masih hijau dan bahkan buahnya pun masih segar, buah tomatnya. Oke teman-teman, terima kasih sudah mengikuti kegiatan sore ini. Semoga bermanfaat, sukses selalu untuk kita semua, amin.